Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Liverpool versus Ipswich Town yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor telak 4-1. Yang kedua antara Manchester City versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor yang meyakinkan 3-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, untuk sementara Liverpool memang masih berada di posisi puncak klasmen English Premier League dan selisih poin antara Liverpool dengan Arsenal yang berada di peringkat nomor 2 adalah 6 poin, sedangkan City dengan kemenangan atas Chelsea untuk sementara ini berada di peringkat nomor 4, tapi selisih poin dengan Liverpool cukup jauh ya, atau lumayan besar karena selisih poinnya adalah 12 poin. Sedangkan Chelsea dengan kekalahan dari Manchester City untuk sementara ini terlempar dari zona 4 besar dan berada di peringkat nomor 6. Dan selisih poin Chelsea dengan Liverpool jauh juga ya. Sedikit beda dengan City ya. Kalau City selisih poinnya dengan Liverpool adalah 12 poin, tetapi Chelsea dengan Liverpool selisih poinnya adalah 13 poin. Tetapi Manchester City dengan performa mereka yang lagi bangkit bisa juga nanti di tahap akhir mereka juga memberikan tekanan kepada Liverpool. Dan Arsenal, ya memang mereka menangan di kandang Wolves, tapi jujur saya tidak menonton pertandingan tersebut. Namun saya melihat extended highlights dan ya Arsenal mainnya sih tetap bagus ya. Tapi kan kita tahu kesulitan Arsenal itu adalah kadang-kadang jika ada pemain mereka yang mendapatkan kartu merah seperti di pertandingan lawan Wolves. Dan juga kesulitan lainnya adalah untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka ciptakan. Tapi saya menonton pertandingan Liverpool versus Ipswich Town karena saya kira bisa saja ada kejutan. Karena kita tahu sebelumnya di awal musim Liverpool kalah kan lawan Nottingham Forest ya. Dengan Liverpool memang Forest sekarang performanya lagi bagus, tapi kan di awal musim performa Forest biasa-biasa saja ya. Tapi pada saat itu Liverpool kalah dengan skor 0-1 karena Forest bertahan total, tapi ya kemudian mereka bisa mencetak gol. Dan memang Forest betul-betul fokus untuk menyulitkan para pemain Liverpool membagi bola ke lini depan. Jadi para pemain Forest itu sudah paham caranya untuk menyulitkan Liverpool mencetak gol adalah dengan membatasi pergerakan para pemain mereka di tengah supaya jumlah peluang yang berbahaya juga tidak banyak. Dan mereka berhasil mengalahkan Liverpool. Jadi saya kira bisa saja Ipswich melakukan kejutan. Ternyata hancur juga nih Ipswich Town. Kalau nggak salah sebelumnya Ipswich kalah dari City ya dengan skor 0-6 ya. City hati-hati juga nih mulai bangkit nih ya. Dua pertandingan terakhir mereka kemenangan, Haaland mulai mencetak gol. Tapi ternyata Liverpool luar biasa permainannya. Wah gak ngerti nih tim mana yang akan bisa mengalahkan Liverpool selain Forest. Saya ragu jika akan ada tim lain yang bisa mengalahkan Liverpool lagi ya. Karena cara para pemain Liverpool main itu kelihatan banget mereka bermain lepas tanpa beban. Walaupun sekarang mereka berada di posisi puncak, tapi tampaknya mereka tidak atau belum merasakan tekanan ya sebagai tim yang sekarang sedang leading berada di posisi puncak klasmen sementara. Karena kelihatan para pemain mereka tuh berani bermain terbuka. Dan seperti yang pernah saya jelaskan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B pada saat saya membahas tentang Liverpool, bahwa inti kekuatan Liverpool itu berada di tengah. Dengan adanya pemain seperti Gravenberch, ada juga Szoboszlai, McAllister, Curtis Jones, dan juga Harvey Elliott, bahkan Endo ya. Inilah mesin utama dari Liverpool. Dan siapapun yang dimainkan oleh Arne Slot bisa perform. Sedangkan kita tahu di depan ya mereka sudah punya stok penyerang yang tidak perlu diragukan ya. Ada Gakpo, ada Jota, ada Diaz, apalagi ada Salah yang lagi on fire. Sekarang ini Salah adalah top skor sementara dari English Premier League dengan 19 gol, di bawahnya adalah Erling Haaland. Nah, kita nggak tahu nih apakah ini musim terakhir dari Salah atau enggak, atau apakah dia bisa kembali menjadi top skor dari English Premier League. Tetapi Salah memang lagi on fire, lagi luar biasa sekali performanya. Dan dari jalannya pertandingan memang Liverpool nge-press habis-habisan dan Arne Slot tidak banyak melakukan rotasi di line up karena dia paham mau main lawan tim manapun, pokoknya Liverpool sekarang dalam posisi lagi leading, lagi unggul atau selisih poinnya dengan Arsenal 6 poin. Pokoknya setiap pertandingan kandang tuh harus mereka menangkan. Maka itu dia memainkan pemain-pemain pilarnya semuanya. Dan kita lihat tidak butuh waktu yang lama Liverpool bisa mencetak gol dari Szoboszlai. Nah ini yang saya katakan bahwa Liverpool musim ini tidak selalu bermain hanya dari sektor sayap. Kita lihat umpan dari Konate langsung ke Szoboszlai, dia bisa melakukan finishing hebat loh ini Szoboszlai.
Sudah unggul 1-0, udahlah habis ini Ipswich terus-menerus Liverpool yang nyerang. Dan saya melihat kombinasi antara Gakpo, Diaz, Salah, Szoboszlai ini udah gak ada obatnya. Belum lagi ada Gravenberch, ada McAllister, belum lagi di belakang Konate, Van Dijk, dan dua fullback mereka. Bahkan saya melihat Liverpool hanya menyisakan Van Dijk dan Konate di belakang. Itu resiko besar, tapi mereka berhasil mengurung Ipswich Town. Dan tidak lama kemudian bisa mencetak gol kedua, luar biasa umpan dari Gakpo kepada Salah. Di far post, Salah bisa melakukan finishing seperti itu. Saya kaget, benar-benar luar biasa loh ini gol dari Salah. Jadi Salah memang tidak melakukan kesalahan apapun lah di pertandingan semalam. 2-0 udah habis ini, Ipswich Town udah gak bisa nyerang. Dan memang para pemain Ipswich mau bertahan saja sulit. Karena begitu banyak pemain dari Liverpool yang terlibat dalam proses membangun serangan. Mereka bingung juga harus mengawal siapa. Dan Gakpo kebetulan lagi on fire. Kalau nggak salah Gakpo nih dengan mencetak gol keduanya di match ini, yang dia mendapatkan rebound tuh dari Szoboszlai, yang sebelumnya mendapatkan bola dari Gravenberch. Nah lagi-lagi kan, ada umpan dari tengah atau dari belakang yang langsung diberikan ke tengah gitu. Jadi nggak selalu dari wing kan. Dan Szoboszlai shooting, kemudian bisa di-save, ada rebound, di sana ada Gakpo yang bisa mencetak gol. Gakpo kalau nggak salah sudah 8 gol ya. Diaz juga 8. Nah saya lupa Jota kalau nggak salah 5 dan Nunes 4. Ya artinya nih lini depan dari Liverpool tajam banget. Nah sudah unggul telak ya udahlah. Saya kira para pemain Liverpool akan slow down di babak kedua. Tapi gila lo mainnya lo di babak kedua. Walaupun kemudian ada beberapa pemain yang bermain dari bangku cadangan, tapi mainnya memang luar biasa loh. Dan akhirnya kita melihat bahwa Gakpo bisa mencetak gol keempat kan. Bisa mencetak gol keempat. Ini juga gol yang indah ya. Setelah Trent Alexander-Arnold yang memberikan umpan, Trent sendiri mendapatkan 2 peluang. Yang satu kalau nggak salah terkena mistar atau tiang gawang ya. Ini umpannya luar biasa berkelas. Jadi memang akurasi umpan dari para pemain Liverpool memang luar biasa di match ini ya. Dan Gakpo bisa mencetak gol keduanya dengan sundulan. Ya jadi first half itu 3-0 ya, Liverpool unggul. Kemudian 4-0 dan Ipswich bisa mencetak gol hiburan. Walaupun sebelumnya juga mereka mendapatkan peluang, tapi Liverpool memang kalau sudah unggul, ya memang biasanya fokus para pemain mereka sedikit menurun ya. Ini salah satu juga kekurangan mereka, tapi well done. Liverpool performa 5 bintang, dan seharusnya mereka bisa menang dengan skor 6 atau 7-1, banyak sekali peluang, tapi yang penting mereka bisa kembali mendapatkan 3 poin. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara City versus Chelsea. Nah, saya kira bahwa Chelsea di pertandingan ini bisa saja membuat kejutan. Dan memang mereka bisa mencetak gol lebih dulu. Tapi seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kelemahan Chelsea musim ini adalah di line of defense atau di lini pertahanan mereka. Nggak ada tuh pemain yang bisa mengorganisir permainan di lini pertahanan, yang bisa melakukan koordinasi dengan baik, bukan saja di lini pertahanan, tapi juga dengan pemain yang bermain sebagai gelandang bertahan, apakah itu Caicedo atau juga Enzo. Maka itu kita lihat bahwa City walaupun ya oke lah, City memang dominan ya, tapi Chelsea juga menciptakan banyak sekali peluang. Jadi Chelsea going forward menyerang, saya tidak melihat mereka punya masalah untuk create chances. Walaupun dalam finishing, ya mereka sekarang mulai mengalami kesulitan ya. Tapi untuk menciptakan peluang, tim ini sih luar biasa ya. Namun kan, kalau sebuah tim ingin bersaing di papan atas, ingin menjadi juara, defense harus solid seperti Liverpool. Arsenal juga solid kan defense-nya. Dan Kushanov ya, kalau nggak salah itu namanya ya. Abduqodir Kushanov kalau nggak salah, yang asal Uzbekistan, yang diberikan kesempatan untuk tampil dari awal, pemain asal Uzbekistan pertama ya, yang bermain di Premier League, itu sudah blunder, saya kaget. Dia memberikan back pass dengan kepalanya, di sana ada Jackson. Jackson tidak egois, bisa saja dia shooting, tapi dia memberikan bola kepada Madueke. What a finish from Madueke. Dan ya, saya kira mungkin nih Chelsea akan bisa menang, karena ya unggulnya cepat dan Chelsea mainnya bagus. Setelah itu pun mereka mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Chelsea bermain all out. Sancho pun mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi ya, ini dia. Untuk create chances gak ada masalah. Kadang-kadang finishingnya aja yang buruk. Tapi saya kaget kemudian, kok di lini pertahanan gak ada koordinasi. Itu bola masuk dari Gundogan yang sebetulnya gak berbahaya. Kok pada kocar-kacir para pemain Chelsea. Ternyata ada Cucurella yang coba untuk mengawal Nunes. Jadi Cucurella ini memang terlihat yang biasanya bermain sebagai fullback sebelah kiri, masuk ke tengah karena tengah itu kosong. Gak tahu tuh Chalobah dan Colwill ngapain, ngopi kali mereka. Ya kan mereka gak bisa menjaga backline. Dan Nunes shooting ada di save oleh Sanchez, tapi bola mengarah kepada Guardiol. Coba Guardiol yang mencetak gol. Sebelumnya juga Guardiol hampir mencetak gol. Karena memang para pemain Chelsea di belakang tuh gak bisa bertahan dengan baik. Dan saya kaget gitu, kok begitu banyak peluang dari para pemain City yang bisa mereka ciptakan untuk
untuk mencetak gol, karena memang para pemain Chelsea ini koordinasinya di lini pertahanan itu tidak baik. Dan kemudian setelah Guardiola mencetak gol, saya kira Chelsea akan mencetak gol lagi karena ya ada peluang lagi kan dari Madueke. Tapi oke lah, saya kira ini mungkin draw atau maybe Chelsea can still a win. Tapi ternyata Erling Haaland bisa mencetak gol yang di luar dugaan saya pada saat Ederson memberikan bola. Dia bisa mengecoh Chalobah. Dan Sanchez buat apa juga dia maju ya? Saya bingung juga nih. Nah ini gak ada komunikasi di lini pertahanan. Sama seperti gol pertama, gak ada komunikasi. Momen trap offside, momen jebakan offside gagal. Kemudian ada rebound, Guardiola mencetak gol. Dan ini gol kedua dari City yang Haaland cetak. Ya Haaland tuh sendirian dan ya sebetulnya gak mudah bagi dia untuk mencetak gol. Tapi ini kan pemain yang pintar. Pada saat dia melihat Sanchez keluar dari garis gawangnya, ya udah dia tinggal lob itu bola. 2-1, udah 2-1, Chelsea mau nyerang biar bagaimanapun, tapi para pemain City sudah mendapatkan angin positif, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol lagi. Sama nih, saya bingung juga, Chalobah gak bisa mengawal Haaland. Haaland bisa memberikan bola kepada Foden, dan Foden bisa melakukan finishing yang sempurna, luar biasa. 3-1 bagi Manchester City, artinya City sekarang perlahan-lahan mulai mendekat ke Liverpool. Nah, pada saat City sudah mulai panas, inilah yang perlu dikhawatirkan oleh rival mereka, seperti Liverpool dan juga Arsenal. Jadi feeling saya teman-teman, Liverpool, Arsenal, dan City yang akan bersaing untuk bisa menjadi juara, dan kita harapkan persaingan ini akan lanjut hingga pekan terakhir atau ya mungkin 1-2 pekan sebelum English Premier League berakhir. Dan bagi saya, Liverpool sejauh ini adalah tim yang paling konsisten, baik dalam bertahan dan juga menyerang. Mereka adalah mesin gol. City perlahan-lahan mulai bangkit, mereka juga memberikan kesempatan kepada pemain baru lainnya, Omar Marmoush kalau nggak salah namanya. Pemain asal Mesir yang sebelumnya bermain di Jerman, lumayan juga permainannya. Jadi City coba untuk melakukan perubahan di skuad mereka. Ya mungkin nanti setelah 2-3 pertandingan mereka bisa lebih nyetel lagi dengan pemain-pemain yang akan kembali. Bahkan De Bruyne pun ditaruh di bangku cadangan, ya kan? Dia tidak bermain sebagai starter mulai dari awal. Jadi teman-teman, kita tunggu lagi persaingan di English Premier League. Untuk sementara feeling saya Chelsea akan fokus bagaimana caranya untuk bisa kembali bermain di Champions League. Dan Liverpool, Arsenal, dan City akan bersaing untuk menjadi juara. City sekarang sudah mulai panas, dan City biasanya panas jelang musim berakhir. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.